Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi baridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abadah. Depan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Matsurial Ayasir Narasa, bil khusus murabbi arwahina guru mursyid kita Saya Muhammad Abdul Ghassaf Masrul Qaddasallahu sirah, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada beliau, tentunya dengan wasilah barokah manakib pada sore hari ini kita doakan sama-sama semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karamah barakahnya sama Allah sebagai wasilah ruh kita ma'rifatullah, sekaligus sebagai wasilah untuk menunjang segala hajat-hajat kita baik dunia maupun akhirat. Allah ridha dan mengabulkannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para kiai, para wakil talqin, para ustadz, para ustadzah, semuanya sangat kami hormati dan dimuliakan Allah. Wabil khusus, terkhusus penggagas manakib yang selalu melopori kita semuanya, di antara ada Teh Susi milik kita, Umi Syahid, Ibu Haja Wahyuni yang di Inggris, Ibu Kartini yang di Texas, dan ikhwan wal akhwat semuanya, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada semuanya, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada hari ini kita telah ditakdirkan Allah dengan barokah karamah guru mursyid, kita terpilih untuk sama-sama belajar istiqomah dengan mendawamkan, mengistiqomahkan amaliyah suci, yaitu manakib, yaitu yang pada hari ini kita bertatap muka, jauh di mata tapi dekat di hati, yaitu yang dalam konteks ini manakib online sedunia, yang sangat kita patut kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam Allah semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat, ibu bapak, saudaraku semuanya sangat kami hormati. Kita sering mendengarkan slogan-slogan yang berbunyi, yang bertuliskan aku Pancasila, aku Indonesia. Ini hampir, apalagi kemarin di tanggal 1 bulan Juni, itu semua banyak orang-orang, terutama negara Indonesia, itu bikin status aku Pancasila, aku Indonesia. Yang jadi pertanyaannya, dengan status aku Pancasila, aku Indonesia, apakah benar-benar dia termasuk orang yang sudah berpancasila? Tentunya belum tentu. Kalau slogan aku Pancasila itu masih di mulut, belum tentu. Andaikan rakyat Indonesia berpancasila beneran,
Tidak mungkin ada keonaran, tidak mungkin orang yang cerdas intelektual, yang ilmunya luas, strata sekolahnya, pendidikannya, sampai gelarnya profesor, doktor, itu korupsi. Tidak mungkin. Kalau benar-benar rakyat Indonesia itu benar-benar berpegang teguh menjalankan Pancasila, tidak ada itu orang menyakiti satu sama lain, tidak bikin kerusakan, tidak sampai korupsi. Kenapa bisa korupsi? Berarti kalimat aku Pancasila, aku Indonesia itu masih di ujung lidah, belum sampai ke hati. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, tanggal 1 bulan Juni tahun 1945 itu ada peristiwa apa? Jawabnya, yaitu lahirnya Pancasila. Ada pertanyaan yang menggelitik. Kenapa lahirnya Pancasila ditaruh di tanggal 1? Apa tidak bisa ditaruh di tanggal 10 Juni atau bulan Juli? Kok harus tanggal 1? Bulannya bulan Juni. Apa tidak bisa ditaruh bulan Agustus atau Juli kan gitu, bisa gitu. Ini sepintas, banyak orang hanya taunya lahirnya Pancasila tanggal 1 bulan Juni tahunnya 1945. Di sini saya mencoba, karena di Quran itu ada afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apa kamu tidak berakal? Apa kamu tidak berpikir? Maka di sini saya mencoba mengotak-atik akal saya. Kenapa Pancasila itu ada klaim Pancasila itu tanggal 1? Kalau sepintas orang melihat itu kayaknya tidak ada artinya itu tanggal. Tapi bagi anak yang sekolah, orang yang pekerja-pekerja yang di statusnya yang ikut pemerintah atau yang ikut di perusahaan itu ada tanggal merah, maka libur, senangnya libur. Karena tanggalnya itu tanggal merah. Tapi di balik itu, tanggal 1, bahkan kemarin itu subhanallah, tidak ada kalimat kebetulan tanggal 1 bulan Juni harinya Kamis. Itu tidak penuh makna itu sebetulnya. Dari mana? 1. Tanggal 1 itu kalau dilihat dari ilmu tasawuf, dari kacamata ilmu tasawuf, maka menghasilkan makna. Tanggal 1 itu ibaratnya angka 1 itu tidak ada, angka 1 itu tidur, rata-rata itu tegak. Minimal miring. Miringnya pun tidak terlalu miring. Minimal tegak. Apa itu? Itu menggambarkan dzarratut tauhid. Apa itu dzarratut tauhid? Yaitu bibit tauhid. Orang yang punya bibit tauhid kepada Allah, sebagaimana di dalam Al-Quran ada kalimat firman Allah, ya ruh, alastu birabbikum. Wahai ruh, apakah aku ini Tuhanmu? Semua ruh mengatakan, bala syahid. Betul ya Allah, aku bersaksi bahwa engkau ada Tuhan. Tuhan kami. Jadi bibit tauhid ini ditanamkan. Di mana? Di relung jiwa. Maka 1 ini bagian dari bibit tauhid. Maka kalau awalnya itu lurus, pasti akhirnya lurus. Kalau awalnya bengkok, jangan harap akhir lagi lurus. Maka sentralnya warga negara rakyat Indonesia terutama, kalau dia merasa orang yang berpancasila, itu pasti dia punya bibit tauhid yang kuat. Kalau tidak punya bibit tauhid yang kuat, dia pasti berbohong. Kalimatnya dia aku Pancasila, aku negara itu hanya di ujung lidah. Secara hatinya belum menyentuh. Jadi bibit tauhid itu penting. Setelah bibit tauhid, apa itu bibit tauhid?
tiada lain kalimatnya la ilaha illallah. Al-awwalu wajibun alan nas bima'rifatillah. Pertama kali orang beragama itu harus ma'rifatullah, mengenal Allah dulu. Makanya dikatakan satu itu darratut tauhid, bibit ketauhidan. Menghasilkan apa nanti? Maka tanggal 1 masuk ke bulan. Bulan apa? Bulan Juni. Secara kebetulan atau tidak, ini bukan kalimat kebetulan, tapi memang Allah mengendaki itu. Bulannya bulan Juni. Kalau dihitung, bulan Juni itu angkanya termasuk bulan yang ke-6. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ke-6. Apa itu? 6 itu sebagai tanda rukun iman itu ada 6. Keimanan. Dari bibit tauhid, kalau ditanam dengan benar, bagaimana penanaman bibit tauhid? Talqin. Kalau orang ingin punya kekuatan keimanan yang kokoh, bibit tauhidnya jangan cuma ditaruh. Jangan mengaku siapa Tuhanmu Allah, tidak. Mengatakan siapa Tuhan Allah itu dari hati, bukan di mulut. Maka supaya kokoh bibit tauhidnya harus ditanamkan. Dengan apa bahasa? Ditalkinkan. Di mana tempatnya la, di mana tempatnya ilaha, di mana tempatnya ilah, di mana tempatnya Allah. Maka kalau itu sudah ditanamkan, dirawat, disiraman mistabari, maka timbullah menjadi syajaratut thayyibah. Pohon yang baik, pohon yang akarnya kokoh, daunnya atau rantingnya menjulang ke langit. Maka orang yang benar-benar bibit tauhidnya ditanamkan dengan baik, ditanamkan pada orang yang ahli menanam, yaitu guru mursyid, pasti akan menghasilkan apa itu kalimat thayyibah yang kokoh. Apa itu kalimat thayyibah? Tiada lain kalimat la ilaha illallah. Kalimat apa itu? Kalimat keimanan. Dengan keimanan seseorang, pasti dia akan menjalankan Pancasila. Tidak sebatas mengatakan aku Pancasila, aku Indonesia. Tidak. Makanya, ikhwan wal akhwat thariqah qadriyah nasabandiyah. Diajari guru mursyid mencintai apa? Baik mencintai negara maupun agama. Pancasila bukan sebuah agama, tapi Pancasila dihasilkan dari agama. Ini yang kemudian diteruskan dari bulan Juni masuk bulan yang ke-6, disambungkan tahun berapa? Lahirnya tahun 1945. Jika kita pisah-pisah ini, 1 ditambah 9, 10. 4 ditambah 5, 9. 10 ditambah 9, totalnya 19. Simbol apa itu? Simbol dari huruf kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu totalnya jumlahnya ada 9 huruf. Maka ada sebuah hadis mengatakan setiap melakukan aktivitas hendaknya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena kemerdekaan Indonesia itu kan tidak cukup dengan perjuangan rakyat Indonesia, tapi berkat rahmat Allah. Harus diawali, makanya awalnya tadi angka 1. Tanggal itu ada tanggal 30, awalnya dari tanggal 1. Dari awal. Jadi kehidupan apapun itu harus didahului dari awal. Maka sampai Abah saja ketika belum ada apa-apa langsung mengatakan nanti Abah langsung mendukung seorang calon presiden yang keluar yang bukan dari apa istilahnya partai. Subhanallah, itu isyarat semuanya. Kalau Indonesia ingin makmur sejahtera,
tentunya dari awal harus disiapkan niatannya kemana. Nah, 19 angka dari Bismillahirrahmanirrahim itu, di mana itu letaknya? Di dalam Al-Quran 30 juz itu ada Ummul Quran, induknya Quran. Apa itu? Fatihah. Surat Fatihah itu jika dikumpulkan terletak pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Fatihah yang 7 ayat itu jika dikemas lagi, dipersingkat lagi, diperinci lagi, ditotalkan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Quran. Quran itu jumlahnya 30 juz sama dengan 114 surat. Ingat, ini kalimatnya tidak ada kebetulan. 114 surat itu jika dibagi angka 19, dibagi bismillah, artinya setiap surat itu harus diawali kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat Taubat yang juz 9-10 itu, surat Taubat itu diawali dengan A'udzubillah. Tapi Bismillah artinya apa? 114 surat itu jika dibagi huruf 19, angka apa? Kalimat Bismillahirrahmanirrahim menghasilkan angka 6. Artinya apa? Pancasila bukan agama, tapi Pancasila dihasilkan dari agama yang maksud di dalam Al-Quran. Alif Lam Mim. Dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, tidak ada yang tahu, hanya Allah sendiri yang tahu. Ini Quran tidak ada keraguan. Bagi siapa? Bagi petunjuk dari orang yang takwa. Jadi Pancasila ini bisa dijalankan siapa? Orang yang takwa. Orang yang takwa baru bisa menjalankan Pancasila. Bukan hanya aku Pancasila, aku itu tidak. Guru mursyid pendidik kita sampai Abah isyarahnya itu kopiahnya merah putih, bajunya merah putih. Sebagai apa? Rasa mencintai negara. Rasa mencintai negara. Maka kalimatnya itu bagian apa? Rukun iman. Apa? Beriman kepada kitab-kitab Allah. Al-Quran itu kitab petunjuk. Ya. Orang yang beriman itu pasti mengikuti petunjuk Quran dan hadis apa? Untuk menjalankan Pancasila. Maka tadi bulan Juni itu angka 6. Bulan yang ke-6 tahunnya 1900. Itu totalnya jadi 19, surat Al-Quran 114 itu dibagi 9 menjadi 6, maka 6 ditambah 6 jumlahnya 12. Simbol apa itu? Simbol kalimatnya la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu hurufnya 12. Artinya dengan keimanan itu pasti orang itu akan menggigit Pancasila. Bukan ditinggalkan. Orang beriman pasti berpancasila, akan mempunyai kalimat tauhid, dan dia punya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Ini tidak ada kalimat kebetulan. Andaikan yang tadi itu 1945, jika ditotal 19, 1 ditambah 9 totalnya 10. Jika dipisah, 1 itu bendera merah, 0 bendera putih. Satunya bendera merah itu kalimatnya la ilaha illallah, zikir jahar, 0 putih zikir khafi. Maka Abah pernah dahulu, Abah Qaddasallahu sirrah, guru mursyid kita, bendera merah putih itu bendera surga. Bayangkan itu. Bendera surga itu tidak ada kebetulan. Makanya orang Abah sampai bikin isyarat merah putih itu bagian apa? Jika ini dipegang beneran, zikir jaharnya ditanamkan kepada yang mahli menanam,
maka simbolnya zikir khafinya berupa lambang putih, merah putih, maka dia mempunyai jiwa patriotisme dan nasionalisme. Akhirnya apa? Hubbul waton minal iman. Orang yang beriman mencintai negaranya pasti menjalankan Pancasila. Tidak sebatas Pancasila. Bukan, dari lebih di dalamnya. Maka dengan berlahirnya Pancasila, maka keluarlah ada 4 pilar sebuah negara. 1, Pancasila. Harus dijalankan isinya Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5, keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kalau orang yang benar-benar beriman dijalankan ini, tidak mungkin korupsi. Selama ini cuma otaknya saja cerdas, ilmu imannya di otak, tapi hatinya bodoh keimanan. Maka kalau ingin cerdas otak, cerdas imannya, datang ke guru mursyid. Biar punya iman. Kalau sudah punya iman, otomatis dia akan mencintai Pancasila. Dan pasti belajar menjalankan isi Pancasila. 5 sila, 5 dasar itu. Maka ada 4 pilar untuk sebuah negara. Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, ada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ke-6 Bhinneka Tunggal Ika. Ini orang yang benar beragama pasti berpancasila dan pasti dia melindungi negaranya, dan dia selalu apa? Lakum dinukum waliyadin. Dia tasamu, saling toleransi, menghargai satu sama lain, bukan bercerai-berai. Dia akan menjalankan tanbih dengan maksimal. Subhanallah, kita ini sudah bersyukur ketemu guru mursyid, dibimbing, difahamkan soal Pancasila. Memang Pancasila bukan agama, tapi Pancasila dihasilkan dari agama. Semoga kita termasuk murid Abah yang selalu bisa belajar mengamalkan Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.